buka usaha tambal ban, bengkel. Itu namanya keteraturan, Pak. Nggak ada orang bikin sepeda motor, bikin mobil, tuar tiba-tiba muncul pom bensin, muncul tukang tambal, muncul tukang bengkel, nggak ada. Itulah yang disebut sunatullah, Pak. Jika masih hidup, ente akan Asinida ajak untuk berdebat ya. Ya kan? Itu di energi MC kuadrat. energi Bung Asin. Bang, MC kuadrat itu Bang tiada lain adalah air ma'ul hayat kalau bahasa Islamnya, atau air keabadian, Pak. Ya. Itulah rumus alam semesta. Tuh, Pak, kasih tahu, Pak ya. Masa kali kecepatan. Itulah sehingga ada air kehidupan, air ma'ul hayat. Oke, siap. Tapi bagaimana Bung Asim memahami bahwa ada namanya energi potensial, energi yang ada pada benda yang seperti batu, kayu atau apapun, di sana ada energi. Menurut ada, contohnya besi berani ya, magnet ya, magnet. Ada ya. Ya, itulah Pak sunatullahnya. Itulah agama, Pak. Seluruh ini beragama, Pak. Betul. Batu beragama, logam ada agamanya. Loh, kok bisa logam ada? Loh, logam itu ada derajatnya loh. Dari besi yang terendah derajatnya karena berkarat, naik lagi ke tembaga, perak, kuningan ya, emas putih sampai emas murni. Logam mulia, derajatnya berapa? 99% kalau dijual di pasaran. Tapi kalau yang murni 100% ya. Nah, itu agama. Jadi agama itu bukan buatan manusia, bukan. Agama itu sudah berlaku pada setiap bentuk wujud yang ada di alam semesta. Begitu juga bulan tuh ada agamanya sendiri, keteraturannya sendiri. Matahari juga ada keteraturannya sendiri. Tubuhmu sudah ada keteraturannya sendiri. Buat apa diatur-atur orang? Itulah dinul Islam, Pak. Ya, paham? Iya. Siap. Saya paham. Ya, jadi adalah keteraturan. Makanya orang yang berma'rifatullah itu pasti cerdas. Masa mengenal Allah sang sumber ilmu, wujud kidam baka mukhalafatul lil hawadis qiyamu binafsi wadaniyah qadrat iradat, ilmu dulu baru hayat. Masa mengenal ya nggak tahu ilmu, itu namanya mau dibilang apa, Pak? Pendusta atau penipu, Pak? Oke, Bun Asin, bukan. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, karena kalau sudah diliputi oleh Sang Maha Ilmu, maka otomatis terhantarkan ilmunya, maka sohelah ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bukan bacalah, tapi terbacakanlah, terpahamkanlah, tercerahkanlah. Karena beliau sudah dalam liputan Sang Maha Ilmu, bukan dikit-dikit wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Coba. Kitab yang akan menuntunmu kepada sosok yang menjadi contoh, menjadi rasul dalam penyampaian. Ya. Apa alif lam mim itu? Ya. Itu, Pak. Makanya, Pak, adanya laduni itu ya ilmu kecerdasan alami, Pak. Kalau di zaman sekarang ya, kalau di zaman dulu, zaman kegelapan, laduni itu katanya ilmu Allah. Ya, ya, ilmu Allah itu udah meliputi, Pak. Masalahnya tubuhmu mampu nggak menangkap signal itu, yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu, yang antennya ada di sini nih, bisa nggak menangkap itu? Tuh, Pak. Makanya jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu ramai pasarnya, jangan terlalu banyak pikiran, ilmu sampah itu jangan ditaruh di sini, Pak. Supaya di sini ini harus bersih. Ada segumpal daging, jika setitik saja rusak, maka rusak semuanya. Jaga yang segumpal daging itu jangan ada kekotoran, Pak. Jangan ada pencemaran, Pak, di sini, Pak. Jaga, maka
terhantarlah ilmu-ilmu murni tadi. Nabi Itu yang Muhammad kan dimaksud- tahu di dalam air, di dalam laut ada air dan api tidak saling membunuh. Besok bayangan Ka'bah akan tertutup bangunan yang lebih tinggi. Besok banyak gunung berlubang-lubang. Ya, besok ada para suku Badui penggembala yang dulunya tidak berlas kaki akan berlomba mendingikan bangunan rumahnya. Bukan ilmu laduni itu, bukan informasi itu. Iya, iya. Besiar. Nah, itu kan yang dimaksud dengan konektivitas, saudaraku Asenida. Iya, disebut terhubung solawat itu Pak. Iya. Ya, solawatullah itu terhubung kepada Nur Muhammad Pak, bukan kepada Muhammad bin Abdillah yang sudah dikubur di tengah Masjid Nabawi. Solawat itu terhubung kepada Nur Muhammad. Ilmu-ilmu bilangan data yang terpuji Pak. Ya. Kenapa dipelintir ke situ? Karena oknum-oknum ingin mengangkat harkat martabat tanah airnya Pak. Jadilah agama politik Pak, Islam itu sekarang Pak. Bukan agama kecerdasan, agama pengendalian Pak. Kemaradanan ini Mas. Gitu Pak ya. Oleh partai-partai gitu. Gimana Pak kira-kira Pak ini Pak? Dilanjut nggak Pak? Andai kata Asinida ini banyak duit Pak, andai kata ada donatur yang mampu membuatkan laboratorium, mungkin banyak Asinida menemukan penemuan baru Pak dari beliaunya tadi Nur Muhammad Pak. Ya. Ya. Andai kata gitu ya. Solawat kok buat orang yang sudah meninggal dunia. Kapan kamu bisa dapat syafaat? Yang mampu menyelamatkan kamu itu ya Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Cari sendiri, cari guru yang bisa menunjukkan Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Tidak ada satupun sosok yang mampu menyelamatkanmu. Ya. Kau kira ada departemen ketuhanan, ada backing-backingnya, ada orang dalamnya gitu? Kecuali hiburan. Sudah Sin, nanti kebanyakan banyak yang puyeng. Kalau sampai ke titik itu, Bu Hasin, ada memang pemahaman seperti itu. Kalau sudah sampai ke titik Bisa sampai pagi. Saya bilang. Kalau antara sampai ke titik itu, Bang Dr. Rahman, makanya di dalam masa kejayaan Islam sudah sampai di titik itu. Ya, makanya banyak cendekiawan Muslim saat itu yang menciptakan kalender siapa? Orang Sufi, orang yang sudah sampai ke titik itu. Yang menciptakan kamera siapa? Orang Sufi. Ya, yang menciptakan obat-obatan itu siapa? Ibnu Sina, simbolnya sampai sekarang dipakai di kedokteran, betul ya, gelas dengan ular di lift ya. ya, Ya, betul. maknanya apa itu, Pak? Jadi, Ayo, itu simbolik ya, maknanya apa? Ya, Oh, dalam itu maknanya bagi yang paham. jadi obat itu adalah racun, tapi tidak semua racun adalah obat. Nah, obat itu adalah racun, tapi tidak semua racun adalah obat. Ya, itu simboliknya menurut Asinida ya, dari beliaunya ya. Apapun yang kau makan, kau konsumsi, mau makanan, mau minuman, itu akan jadi obat dan racun. Akan bisa menjadi bisa dan penawar. Ya. Tergantung pikiranmu, jiwamu. Ya, kalau jiwamu lelah, sakit, yang kau makan itu menjadi racun. Makanya terjadilah penyumbatan di darah-darahnya. Coba aja makan tapi pikiran stres. Ya. Benar, benar. Ini daya cipta ini, pikiran daya cipta. Betul. Ya. Kalau orang stres Tapi makan, orang-orang yang kerjanya naik becak, duduk makan nasi bungkus, nggak cuci tangan, habis garuk-garuk pantat, makan. Ada lagi anak-anak di pinggir pantai itu, anak nelayan makan, jatuh lagi kena pasir pantai, dimakan. Ada nggak sakit? Nggak, karena pikirannya happy, senang. Tapi orang-orang kaya, pikirannya ruwet,
sudah disemprot sama obat nyamuk, satu aja nyamuknya masuk, kena demam berdarah langsung. Kenapa? Ini ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Itu yang membuat apapun yang masuk ke tubuhmu jadi racun, jadi penyakit. Yang jadi hidup itu bukan makanan ya. Asin, yang jadi hidup itu bukan makanan. Kok bukan rokok yang akan membunuh asinida, bukan, tapi pikiran. Ngerti? Ya. Ini yang nggak bisa, ya, yang ditakuti para medis itu. Ketika ada virus corona, hanya orang gila yang nggak masuk rumah sakit. Nggak ada korban corona itu orang gila. Loh, dari mana sih nggak tahu? Dari dialah sang sumber ilmu, ya kan? Atau babul arwah, tahu nggak? Babul arwah, babur ruh itu ya sumber ilmu. Ya, bukan ruh dicabut-cabut kayak orang awam. Ngerti nggak? Mencabut nyawa itu kias, malaikat itu di dirimu. Asinida, kembali ke mode cek ombak lah. Tuh ada yang menegur, nggak boleh dibuka semuanya, coba. Cek ombak aja. Ya Pak ya, beda ya. Mana kecerdasan alami, mana kecerdasan buatan. Makanya leluhur Nusantara kita itu paling ditakuti luar negeri, Pak. Saat ini luar negeri gentar-gentarnya membuat kecerdasan buatan. Rudal lah, atom lah, nuklir lah, ya drone lah. Ya. Kalau sampai bangkit jiwa luhur Nusantara, bangkit raja-raja Nusantara, menitis kepada jiwa-jiwa, ya, anak cucunya saat ini, ya, hati-hati, ya, tubuhnya ini bisa menjadi remote loh, ya, bisa mengendalikan angin, api, air, tanah loh. Bahkan di tanahnya ini bisa mengeluarkan nuklir loh ini, ya. Udah jangan dibuka katanya. Itu yang ditakuti orang barat itu, makanya Indonesia nggak boleh maju-maju. Nanti malam ayo telanjangan lagi seperti kemarin Bang Hasim. Ya, asinida untuk mengendalikan hujan nggak perlu pakai ritual-ritual kayak di Mandalika, pakai pleng pakai sajen, nggak perlu. Ngapain? Itu cuma sebagai pemikat aja supaya kelihatan wow gitu ya. Ya, nggak perlu, karena air itu tidak lain adalah asin lidah. Ya, angin juga tidak lain asin lidah, api, tanah. Ya, jadi bukan mengendalikan, asin lidah sedang, ya, mengendalikan diri itu. Ya. Begitu Bang ya. Sampai di situ dulu lah, silakan yang lain. Sedikit dulu, ada saya mau cocokkan pemahaman saya. Walaupun turun sedikit tentang api, air, angin, tanah. Mohon sedikit penjat. Ada yang mengatakan api berdiri, angin ruku, tanah duduk, air sujud. Itu pemahaman seperti itu. Ada juga terbalik. Api berdiri, angin ruku, air yang duduk, tanah yang sujud. Nah, di situ terjadi perbedaan pemahaman tentang hal itu, saudaraku. Mohon sedikit pencerahan, yang mana sebenarnya yang menurut asinida sahih? Tabe. Asinida tidak ikut keduanya karena mereka masih memprasangka, ya. Karena masih memprasangka, ya, seolah-olah seperti prasangka. Itu tuh orang-orang yang masih jauh terjebak di rasa itu. Ya. Yang benar itu yang menurut mau angin duduk, mau angin berdiri, mau angin jongkok, itu nggak ada manfaat buat asinida. Manfaatnya adalah di dalam tubuh asinida ini semua anasir ada. Ya, Nur Muhammad juga ada meliputi. Makanya asinida belajar mengendalikan diri, karena kenal diri, tahu diri. Ya, air dan api itu tidak lain darah asin lidah. Ketika asin lidah selalu emosi, tercemar, tersinggung, berarti darahnya naik itu sini.
otak. Iya, kan? Ya, naik kan, panas kan, emosi amarah kan, asin dia kendalikan, set, stabil kan. Menambahkan sedikit ya, sharing. Jadi Silakan, menurut Bang. Kang Rahman saja, yang benar yang mana itu jangan terpengaruh oleh apa itu narasi di luar diri Akang gitu. Iya. Jadi yang benar itu yang menurut kedaulatan Akang sendiri. Ya, betul. Saya Apapun pahami. itu. Ya, siap. Saya punya pegangan sendiri, saudaraku. Cuman tadi saya cuma mau Asindida, ternyata dia tidak menganut itu urusannya Asindida. Saya masih menggunakan itu karena saya aplikasikan dalam salat. Kenapa saya aplikasikan dalam salat? Karena saya ikutkan itu untuk sama-sama berbakti kepada Sang Maha Pencipta. Itu cara saya. Mungkin cara saudaraku Asindida lain tidak ada persoalan. Bang, Kalau terjadi baik, perbedaan, saya bantah itu lagi ya, saya hujah ya. Ya, Baik, silakan. saya hujah ya. Abang tadi bicara mengabdikan kepada alam semesta, Tuhan semesta. Bang, Tuhan semesta alam, Tuhan Maha Esa nggak butuh pengabdian abang. Ya. Benar, sepakat. Sholatmu untukmu, Bang. Untuk diri sendiri, betul. Yang dimaksud sholat itu ibadatan, ya, pengabdian pada diri, Bang. Ya, ketika abang mampu mengabdi yang palsu, diri yang palsu mampu tunduk kepada diri yang asli, sebenar-benarnya diri abang di sini akan merubah, ya, kualitas diri abang akan naik derajatnya, Bang. Ya. Pemahaman saya lain, saudaraku. Saya sama-sama. Karena sholat itu untukmu, Bang. Ya, saya Ya, paham. silakan. Diri sejati dengan tadi yang 4 anasir itu bersama-sama, Bung Hasin. Saya punya pemahaman seperti itu. Jadi saya tidak meniadakan yang hakiki, diri sejati itu sama-sama tunduk patuh. Tetapi kembalinya juga kepada diri saya pribadi karena Allah tidak butuh apa-apa. Nah, begitu pemahaman saya. Jadi kenapa Pak Budi, kenapa Bang, kata-kata Pak Budi perintah? yang diperbudak itu Kenapa? Artinya gini. abang itu salah memahami kontekstual. Tidak ada hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada karyawan, tidak ada majikan, tidak ada budak, tidak ada tuan. Pahami, Bang? Ya. Abang harus memenangkan diri. Ya, karena diri abang ini banyak pertempuran pertikaian, makanya diperintahkan sholat. Ya, paham? Tundukkan diri abang, yang mana yang ditundukkan selama ini, yang ngaku-ngaku, selama ini yang selalu berkesalahan, selama ini yang selalu tertipu. Tundukkan, Bang, itu, Bang. Abdikan, Bang, abdikan kepada yang sebenar-benarnya, Bang, maka abang akan menjadi manusia atau jiwa yang derajatnya tinggi atau mutmainnah. Ya, kalau abang konsepnya masih ada hamba, masih ada budak, masih ada Tuhan di situ, ya sampai kapanpun ya begitulah ilmunya. Ya, gitu, Bang. Ya. Tuhan tidak butuh disembah-sembah. Tuhan butuh kamu itu untuk selaras, Bang. Tuhan butuh kamu itu menjadi khalifah, Bang. Khalifah apa? Menjadi tangan Tuhan, menjadi jubah Tuhan, menjadi bayangan Tuhan, Bang. Ya, Bang. Ya, tapi, Bang, Tuhan tidak kau sembah, ya tetap begitulah adanya. Tidak usah diagung-agungkan, ya tetap agung, bro. Hanya manusia ini mindsetnya seolah-olah kayak sedang mengadakan transaksi kepada Tuhan. Oh, nanti kalau Tuhan kupuji, ku sembah, nanti rezekiku lancar. Oh, nanti aku bakal ditolong selamat. Itu sedang berdagang dengan Tuhan, Bang. Ya. Sementara semua takdir itu tergantung dirimu, Bang. Kehidupanmu saat ini tergantung detik-detik sebelumnya, Bang.
yang pernah kau berlakukan, Bang. Ya, Bang ya, ngerti Bang? Ya, dan gitu Bang. Makanya ada dalil bertuhan jindi tidak bertuhan kafir, Bang. Pahami Bang itu Bang. Bagus Gibran. Ya. Selama jiwa manusia masih ada majikan, selama jiwa manusia masih ada tuan, ada bos, ada Tuhan, tidak akan tenang jiwanya Bang. Tidak akan tenang. Penuh ya, dihantui oleh ketakutan, keraguan, was-was, ya, kecewa, ya, gelisah. Karena masih ada majikan ada di atasnya. Nah, ini sedikit perbedaan Bung Asin. Karena yang saya tahu iblis itu juga tidak tenang, ketenangannya luar biasa juga. Karena kok bawa iblis Bang? Kenapa kok selalu memfitnah iblis sih Bang? masuknya tenang Iblis juga. itu guru Bang, iblis itu maha guru asin lidah Bang. Tolonglah Bang, tolong jangan difitnah terus Bang. Ya, jangan difitnah. Iblis itu Bang kalau tidak cerdas nggak mungkin ya mau mengikuti skenarionya Allah Bang. Benar. Iblis tahu Bang, makanya beliau nggak apa-apa difitnah, disalahkan Bang. Ya, bagi orang-orang yang nggak tahu, tapi bagi orang yang tahu tidak ada Bang kebenaran tanpa didahului kesalahan Bang. Tidak ada kebaikan tanpa didahului keburukan Bang. Kau kira dunia ini langsung canggih seperti ini kalau nggak dulunya tidak bisa ditempati oleh makhluk hidup. Ya itu simbolik Bang, iblis itu Bang, jangan salahkan. Iblis itu kan, maksud saya dalam konsep kehidupan ini, iblis itu juga adalah satu makhluk yang taat untuk menjalankan perintah juga ya. Tidak pernah lalai juga itu menjalankan perintah. Jadi termasuk makhluk yang taat. Bahkan Iblis itu Bang, iblis itu tiada lain, coba, la maujud illallah, sudil kasrah bil wahdah, sudil wahdah bil kasrah. Pandanglah yang banyak pada yang ahad tunggal, pandanglah yang tunggal pada yang banyak Bang. Ya, iya, jangan ketipu Bang sama dalil-dalil hipnotis, ajaran-ajaran sihir itu dari sana Bang. Paham Bang ya? Nih aku bawakan dalil satu lagi, semoga bisa mencerahkan Abang. Jika engkau Asinida datang kepadaku, dengan segunung amal pahalamu akan kuuji habis-habisan. Kata beliau, jika kau datang kepadaku Asinida, dengan setinggi ilmu walaupun langit ketujuh akan kuuji habis-habisan. benar. Namun Asinida, jika kau nanti datang kepadaku beserta aku dengan aku, lalu apalagi akan kuuji wahai Asinidaku yang lain. Itu Bang, cermati Bang, tapakuri Bang, tadaburi Bang. Siap. Tadaburi itu Bang. Mantap. Baik. ini menjadi apa? Artinya bukan mengaku jadi Tuhan, bukan mengaku jadi Allah, ya, bukan. Tapi berlakukanlah kau seperti jubah keilahian. Berlakulah sifat pri kemanusiawian. Kemanusiawian itu sifat ilahi, ya, dan ini sifat ketuhanan. Menjadi khalifah itu karena kamu mewakili sifat ketuhanan. Karena kamu masih berfisik, berjasad. Tanpa ada fisik jasad tidak mungkin ada keberlakuan. Paham itu Bang? Iya. Saya paham. Ini sudah usul betul saudaraku ini. Ya. Sudah usul ke puncak. Hah? Subhanallah. Enset. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Bentar, Bang. Saya tidak membantah Asinida. Ini pelajaran yang sangat tinggi buat saya. Iya. Bahkan ada cerita ya, katanya ada wali ya pergi ke tengah pulau tanpa ada penghuni, tanpa ada manusia, ada ibadah aja, sholat, nungging, sholat, nyium lantai, siap, sholat, nyium tanah. Terus berdoa minta dimatikan secara sujud dikabulkan. Tahu nggak ceritanya?
Iya. Ketika di akhirat katanya langsung dengan PD-nya dia minta masuk ke Surga. malaikat penjaga pintu surga. Wahai malaikat Ridwan, bukakanlah pintu surgaku untukku, aku hamba yang selalu ibadah kepada Allah. Kata Ridwan, tunggu dulu, aku lapor ke bos dulu. Lapor. Halo bos, Allah, ini ada hambamu katanya hari-harinya ibadah kepadamu. Ah, ngapain dia? Mau masuk surga? Jangan-jangan. Malah masukkan aja ke neraka. Kaget si hamba tadi. Ya. Kenapa? Karena dia ibadah itu hanyalah egonya saja, tapi tidak peduli kepada hablum minan nas. Iya. Nggak peduli kepada hablum minan nas. Tanpa hablum minan nas nggak mungkin sampai kepada hablum minallah. Begitu juga Musa ketika ingin sampai kepada Allah, kata Allah, ya, dan Nabi Musa bertanya, ya Allah, amal ibadah mana yang kau senangi, ya, yang kau ridhoi? Tidak ada satupun Musa. Loh, kenapa Allah? Iya, sholat itu kan untukmu agar terhindar perbuatan keji mungkar. Puasamu itu untuk, ya, untuk melatih nafsumu. Tidak ada satupun ibadahmu yang aku sukai, ya, kecuali kamu menjenguk tetanggamu yang sakit. Itu yang aku sukai. Itu baru untukku. Artinya apa? Jangan terjebak ritualnya. Jangan terjebak ke ibadah yang dibuat oleh makhluk. Ya, paham nggak? Satu-satunya cara untuk meninggikan derajat bukan Allahu Akbar nungging-nungging, bukan. Yang mampu meninggikan derajat jiwa manusia adalah perbuatan kemanfaatan kepada sesama makhluk, bukan aja manusia, binatang, tanaman, tumbuhan. Ya. Itu sebagai khalifah sepakat Bung Hasin, rahmatan lil alamin. Saya sepakat saudara. Iya, menjadi khalifah kok kebanyakan nungging aja di rumah, di masjid aja. Nggak ada berinteraksi kepada sosial, ya kan? Orang kelaparan nggak peduli, tetangga sakit nggak peduli. Betul. Cemana itu? Betul. Mana itu coba? Sama ceritanya Rasulullah memberi makan kepada orang Yahudi yang selalu mengolok-ngolok dia, setiap hari datang saja memberi makan sampai dikunyah-kunyah karena sudah tidak ada giginya. Nah, berarti Rasulullah itu sedang mendapat apa? Mendapat wahyu. Berasbabkan kepada Yahudi buta, dia dapat ilmu. Dia sedang betul-betul ingin, ada ujian itulah yang membuat dia naik kelas. Tanpa ada si Yahudi buta, dia tidak naik derajatnya. Disuapinlah dengan lemah lembut, ya kan ya? Ya, betul. Menjadikan batinnya mulai terbeningkan, terbersihkan. Wih, bahagia aku ya. Walaupun aku dihina tidak terhina. Dengan adanya aku nyuapin kok ada rasa terharu, rasa senang, rasa bahagia. Naiknya derajat itu di situ. Sambil menyuapi Bung Asid, sambil menyuapi di kata-kata itu Muhammad tukang sihir, pembohong, tukang apa ya. Tapi tetap senyum, menyuapi terus. Tetapi yang masalah kemudian Bung Asid, setelah karena ini diwasiatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal itu, langsung bilang begini, bukan orang yang selalu menyuapi saya. Nah, berarti Abu Bakar tidak lulus ini. Artinya kalau dibandingkan dengan Baginda ya dalam konteks pelajaran kita, karena Baginda Nabi pelaku, dia sedang praktek, sedangkan sahabat Nabi itu sedang meniru. Makanya jangan tiru-tiruan ilmunya, ya, jangan jiplak-jiplakan. Ketika praktek berbeda. Abu Bakar langsung masukkan biji kurma tanpa dikunyah-kunyah dulu satu. Langsung caranya juga menyuapi kasar. Tidak ada makanya kau bukan orang yang menyuapi setiap hari. Dia bilang kau bukan orang yang menyuapi saya penuh kasih sayang. Orang menyuapi saya itu dikunyah-kunyah dulu. Orang menyuapi saya itu silakan dengan hati.
Nah, gitu. Apa saya mau Silakan tanyakan. saudaraku, sambung. Silakan.